Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Perkenankan hamba-Mu, ya Bapa, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Perkenankan hamba-Mu, ya Yesus, sujud menyembah dalam kekudusan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Bersama para malaikat ku sujud menyembah. Sujud menyembah. Mari kita berdoa. Bapa yang mulia, Allah yang maha kudus, kami anak-anak-Mu ya Bapa ada di hadapan-Mu. Kami datang dengan segala kerendahan hati, mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang terus menyatakan penjagaan pemeliharaan-Mu yang sempurna atas kehidupan kami. Saat ini kami mau duduk diam di hadirat-Mu dan kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami. Ajar kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu ya Allah Roh Kudus, supaya firman-Mu itulah yang mengubah kami, supaya hidup kami senantiasa berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita harus selalu serius mempersiapkan hidup kita untuk menanti-nantikan Tuhan. Jadi kita harus tekun menantikan Tuhan, saudaraku.
Kalau kita tidak sungguh-sungguh serius mempersiapkan hidup kita untuk menanti-nantikan Tuhan, maka semakin hari kita akan semakin menjauh dari Tuhan. Semakin hari dunia akan semakin menyeret kita untuk masuk ke dalam perangkap kuasa kegelapan yang pada akhirnya akan menggiring kita berjalan menuju kebinasaan. Kenapa saya katakan kita harus tekun menantikan Tuhan? Karena orang yang tidak serius untuk menanti-nantikan Tuhan, ia tidak akan pernah berusaha untuk melepaskan dirinya dari keterikatan dengan dunia ini. Orang percaya yang tidak sungguh-sungguh mau menanti-nantikan Tuhan tidak akan pernah berjuang untuk melepaskan dirinya dari hidup dalam percintaan dengan dunia ini, saudaraku. Kalau kita memiliki cara hidup yang demikian, maka semakin hari kehidupan kita akan semakin kuat terikat dengan dunia ini, yang pada akhirnya keterikatan kita dengan dunia ini akan sulit dilepaskan. Ini yang harus kita sadari. Kenapa saya katakan keterikatan dengan dunia ini akan sulit dilepaskan? Karena keinginan diri kita, hawa nafsu diri kita, itu akan selalu membelenggu kehidupan kita. Sehingga di sepanjang hari hidup kita, kita hanya memiliki keinginan untuk hidup menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Dari hari lepas hari kita hanya hidup untuk memuaskan daging kita, ya. Padahal sebagai orang percaya seharusnya kita tahu, kita sadar bahwa keinginan daging itu tidak berkenan kepada Allah. Bahkan firman Tuhan katakan di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Saudara perhatikan itu. Jadi kalau kita tidak berjuang, kita tidak mau berusaha untuk melepaskan diri dari keterikatan dengan hawa nafsu diri kita, dengan keinginan-keinginan kita yang merupakan keinginan daging, itu artinya semakin hari kita semakin digiring berjalan menuju maut. Maut yang dimaksudkan di sini adalah kematian yang kedua, yaitu terpisah dari Allah dan terbuang ke dalam kebinasaan kekal. Saudaraku, hari-hari ini saya terus memperingatkan kita semua untuk benar-benar sadar akan hal ini. Sebab kalau kita masih hidup mengikuti hawa nafsu diri kita, dapat dipastikan kehidupan kita tidak berkenan kepada Allah. Karena firman Tuhan sudah mengatakan akan hal itu. Keinginan daging adalah maut. Bahkan kalau kita membaca ayat selanjutnya, di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi kalau kita tidak mengambil tindakan untuk melepaskan diri kita dari keterikatan dengan dunia ini, kalau kita tidak mengambil tindakan untuk mematikan setiap hawa nafsu diri kita yang dipenuhi dengan keinginan-keinginan daging, maka tanpa kita sadari, hidup kita sedang berada di dalam keadaan bahaya. Kita harus sadar akan hal ini. Firman Tuhan sudah mengatakan dengan sangat tegas, sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Bahkan pada ayat firman Tuhan yang lain dikatakan, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Dengan demikian, kita hanya hidup sebagai orang percaya, kita hanya mengaku diri sebagai orang Kristen atau sebagai anak-anak Allah. Tetapi kehidupan kita itu dapat dipastikan tidak berkenan kepada Allah. Saudara perhatikan itu. Karena memang firman Tuhan mengatakan akan hal itu. Kalau kita membaca selanjutnya, Roma 8 ayat 8 dikatakan, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi mari periksa diri kita, mari periksa hidup kita.
Kalau kita masih memiliki keinginan-keinginan diri, hawa nafsu diri yang dipenuhi dengan keinginan-keinginan daging untuk menikmati kehidupan dunia ini, tanpa kita sadari, saudaraku, kita sedang menggiring hidup kita berjalan menuju maut atau berjalan menuju kebinasaan kekal. Karena orang yang hidup dalam daging, firman Tuhan katakan, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Di awal saya sudah katakan, kalau kita masih tetap hidup mengikuti hawa nafsu diri kita, itu artinya kita tidak serius menanti-nantikan Tuhan. Atau dengan kata lain, saudaraku, kita tidak bertekun menantikan Tuhan. Saudara, ciri yang sangat jelas dari orang-orang yang tidak serius menantikan Tuhan, atau dari orang-orang yang tidak bertekun menantikan Tuhan, cirinya adalah selalu hidup mengikuti keinginan diri sendiri, hidup di dalam manusia yang lama, tidak pernah memiliki kerinduan untuk mengenakan kehidupan yang baru, yaitu hidup yang sama seperti Kristus. Tidak pernah hidup bergaul dengan Tuhan, tidak pernah membangun persekutuan dengan Tuhan, tidak pernah serius untuk mencari Tuhan. Ini yang harus kita sadari, saudaraku. Kalau kita tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, hal itu sama dengan kita juga tidak sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan. Saudaraku, pada akhirnya kita tidak pernah berjuang untuk merubah diri. Dan ini sangat mengerikan, saudaraku. Jadi mari kita sadar akan hal ini. Kita harus sadar akan hal ini sebelum terlambat. Ya, kita harus mengambil keputusan untuk melepaskan kehidupan kita yang lama, lalu bersedia hidup mengenakan kehidupan yang baru, hidup mengenakan hidupnya Kristus, dan hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga di sepanjang sisa umur hidup kita. Saudara dengar ini. Hanya orang yang hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, merekalah yang akan memiliki hidup yang sesungguhnya, atau dengan kata lain dapat dikatakan merekalah yang akan memiliki hidup yang kekal, yaitu tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Jadi kalau saat ini kita tetap hidup mengikuti keinginan diri kita yang dipenuhi dengan keinginan-keinginan daging, saya harus katakan dengan tegas, jangan pernah bermimpi bisa diterima di dalam kerajaan sorga. Tadi saya katakan bahwa hanya orang yang hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga yang akan memiliki hidup yang sesungguhnya, yaitu hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kalau kita melihat 1 Yohanes 2 ayat 17, firman Tuhan mengingatkan kita, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Kita akan membaca 1 Yohanes 2 ayat 17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Perhatikan itu. Kalimat terakhir dikatakan, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Dengan demikian, kalau saat ini kita hanya hidup mengikuti hawa nafsu diri kita, kita tidak pernah hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, maka di ujung kehidupan kita nanti, kita tidak akan memiliki hidup yang sesungguhnya, yaitu hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaannya. Jadi ini bukan sesuatu yang berlebihan, saudaraku, ya. Tetapi firman Tuhan mengatakan akan hal itu. Jadi kita harus melihat kebenaran firman Tuhan ini sebagai nasihat Tuhan, teguran Tuhan, perintah Tuhan yang harus kita ikuti, yang harus kita taati, yang harus kita turuti. Jadi kalau kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan seperti ini, janganlah kita mengeraskan hati kita. Dan firman Tuhan juga menasihati kita akan hal ini. Ibrani 4 ayat 7 kalau kita baca, sebab itu ia menetapkan pula suatu hari
yaitu hari ini. Saya ulang sekali lagi, yaitu hari ini ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Jadi kita harus ingat, firman Tuhan itu suara Tuhan. Kalau kita ditegur, kita harus mengambil keputusan untuk berubah sebelum terlambat. Jadi pergunakan kesempatan ini untuk merubah diri kita sebelum terlambat. Jangan sampai kita binasa di kekekalan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menegur kami, menasihati kami dan mengingatkan kami untuk merubah diri, untuk tidak lagi hidup penuh dengan hawa nafsu diri, tetapi mau hidup mengenakan kehidupan yang baru, yaitu hidupnya Kristus, supaya kehidupan kami berkenan di hadapan Bapa. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Bapa, dan kami percaya saat ini Engkau akan memberkati kami. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kami, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.